Welcome to Helga and Fam Channel bersama saya, Richard Jabnanto. Hari ini saya akan membahas berita yang sedang marak di media online. Kalau teman-teman search dari Google dengan kata kunci Gubernur Maluku dan asuransi, maka akan banyak muncul sekali berita-berita yang sedang marak ini ya teman-teman ya. Contohnya ada dari Teras Maluku, ada dari Kabar Timur News, ada dari Spektrum Online, Berita Maluku, dan masih banyak lainnya. Bunyi headline-nya, jadi korban uang 2,2 miliar hilang, jangan percaya asuransi, dan sebagainya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas secara tuntas kenapa ini bisa terjadi. Dan info ini akan sangat berguna bukan hanya untuk Pak Gubernur, tetapi juga untuk teman-teman di luar sana yang sedang mengalami hal yang serupa. Oke? Jadi ikuti saja video ini sampai akhir, dan penjelasannya pasti akan sangat mudah dipahami. Thank you. Saya akan memberikan penjelasan dengan status saya juga sebagai nasabah asuransi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, ini adalah asuransi yang saya miliki selama ini. Saya juga pengguna asuransi loh teman-teman, dan sudah belasan tahun. Teman-teman bisa lihat ya, ini saya tunjukkan beberapa aja. Contoh kayak ini asuransi saya di Tokyo Marine. Ada lagi yang ini asuransi saya di PT AJK ya, ini asuransi lokal. Ada lagi yang ini asuransi saya di Commonwealth. Dan yang saya paling suka, yang paling favorit adalah asuransi saya yang di PT AIA. Oke, saya punya banyak sekali teman-teman di sini asuransi. Semua keluarga saya juga menggunakan asuransi. Karena kenapa? Asuransi itu sangat penting. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi di salah satu berita yang disebarkan di media online tersebut, dikatakan di situ bahwa kenapa dana Pak Gubernur yang katanya sudah store sekitar 2,2 M, tapi ketika ditanyakan hanya sisa 200 juta. Begini penjelasannya. Jadi asuransi itu ada dua tipe, asuransi tradisional dan asuransi unit link. Karena tipe yang dimiliki oleh Pak Gubernur di sini adalah yang unit link, maka yang tradisional saya tidak bahas ya. Saya akan bahas yang unit link, supaya untuk pengetahuan dari Pak Gubernur dan juga untuk teman-teman di luar sana. Apa itu asuransi unit link? Asuransi unit link adalah asuransi yang menggabungkan antara proteksi dengan investasi. Tapi teman-teman jangan salah ya, investasi yang dimaksud di sini bukanlah tujuannya untuk melipat gandakan uang kita, bukan. Investasi di sini tujuannya adalah digunakan untuk disimpan di rekeningnya asuransi, di akunnya kita di perusahaan asuransi tersebut. Lalu nanti kemudian hari, jika sampai kita terjadi cuti premi alias kita tidak bayar dulu beberapa waktu, maka asuransi kita tetap bisa berjalan dan tidak lapse ya istilahnya ya, karena biaya-biaya yang terjadi akan diambilkan dari account tersebut. Itu tujuannya. Jadi kalau sampai ada marketing atau agen yang menginformasikan bahwa asuransi unit link ini dipergunakan untuk kita mencari keuntungan, untuk melipat gandakan uang kita. Misal sebagai contoh Pak ya, saya pribadi, saya asuransi saya store 20 juta per tahun. Saya sudah store misalkan selama 10 tahun. Berarti 20 juta dikali 10 tahun, kan total uang yang sudah saya store kan 200 juta. Betul ya? Tapi ketika saya cek, loh kok bisa? Di dalam account saya kok cuma ada tertulis 50 juta. Kemana yang 150 juta? Pertanyaannya pasti seperti itu Pak Gubernur ya. Sama seperti kasus Bapak. Nah ini saya bantu jelaskan Pak. Jadi begini Pak, perlu kita ketahui tujuan utama kita beli asuransi itu bukanlah untuk investasi, bukanlah untuk melipat gandakan uang. Bukan itu yang kita cari Pak. Yang kita cari adalah proteksi yang kita dapatkan jika terjadi sesuatu dengan kita. Terlepas kita sudah pernah klaim atau terlepas kita belum pernah klaim sama sekali, tujuan untuk kita beli asuransi adalah mendapatkan proteksinya Pak. Nanti di akhir video ini saya akan tunjukkan juga beberapa klaim yang sudah pernah saya lakukan. Karena saya punya beberapa jenis asuransi ya, ada asuransi proteksi kesehatan, ada yang jiwa dan lain-lain ya kan. Saya sudah pernah melakukan klaim yang untuk kesehatan untuk keluarga saya, istri saya maupun anak saya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah, ingat, ketika kita beli asuransi sebagai proteksi, maka ada biaya yang harus kita bayar terus-menerus.
Karena proteksi tersebut kita dapatkan sampai usia nanti, ada yang sampai umur 88, ada yang sampai umur 99, tergantung jenis proteksinya ya. Saya tidak akan bahas ke arah situ, karena itu sudah lebih mendalam lagi. Yang saya mau bahas hari ini adalah yang betul-betul pengetahuan dasarnya, dan saya juga menggunakan bahasa yang betul-betul sehari-hari supaya gampang dimengerti oleh Bapak dan juga oleh orang awam lainnya. Perlu kita ketahui, ketika kita membeli suatu proteksi, saya ambil contoh, nanti kita lihat sama-sama di proposal saya. Ini contohnya, saya beli asuransi proteksi kesehatan yang mengcover saya di sini tertulis sampai umur 80 tahun. Artinya, dari umur saya saat ini 36 tahun sampai saya umur 80 nanti, ketika saya sakit, semua biaya saya sakit di rumah sakit manapun akan dibayarkan sepenuhnya oleh AIA. Jadi saya tidak akan keluar uang ke rumah sakit sama sekali. Tapi untuk mendapatkan manfaat ini, saya harus melalui beberapa macam biaya terlebih dahulu yang saya bayarkan, baru proteksi ini bisa berjalan, Pak. Jadi teman-teman, jangan salah paham ya, angka 20.150.000 yang saya store ke dalam AIA setiap tahunnya, ini bukanlah biaya, no. Ini angka adalah uang yang akan dimasukkan ke dalam account saya di AIA, account reksadana saya ya. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam account, dia akan memotong dengan biaya-biaya yang terjadi. Apa saja biaya-biayanya? Kita sama-sama pelajari ya. Yang paling pertama, ada yang namanya biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini berbeda-beda di setiap perusahaan, juga berbeda tergantung produk apa yang kita ambil. Jadi tidak sama ya. Kalau Anda lihat di produk saya sini, punya biaya akuisisi dikenakan selama 5 tahun pertama. Di mana tahun pertama terkena 75%, tahun kedua terkena 60%, tahun ketiga dan seterusnya, dan ketiga, keempat, kelima ada sendiri-sendiri yang seperti Anda lihat di proposal saya ini. Jadi uang 20.150.000 yang saya store tadi itu tidak langsung semuanya dimasukkan ke dalam account. Akan dipotong 75%-nya sendiri untuk biaya akuisisi. Nanti sisanya yang 25% itu masih akan dipotong oleh biaya yang lain terlebih dahulu. Baru kalau masih ada sisa, dia akan masuk ke dalam account-nya. Kalau Anda lihat, ini baru biaya pertama. Nanti tahun kedua juga sama. Uang yang saya store 20.150 akan dipotong biaya akuisisi dulu dan dikurangi biaya-biaya yang lain yang nanti akan saya jelaskan. Baru sisanya akan masuk ke dalam unitnya kita. Nah, kalau Anda lihat, ini biaya akuisisi cuma dikenakan sampai 5 tahun. Tahun ke-6 sudah tidak ada. Jadi tahun ke-6, uang saya 20.150 saya setor, itu semua baru akan murni masuk ke dalam tabungan setelah dipotong biaya-biaya. Biaya adalah namanya biaya administrasi, yaitu sebesar, di sini kalau teman-teman lihat, tahun 1 sampai tahun ke-10 dikenakan 25.000 per bulan. Misalkan kita buka buku tabungan di bank gitu ya, kan ada biaya adminnya setiap bulan. Nah ini sama. Nanti kalau tahun ke-11 dan tahun seterusnya sudah bukan 25.000 lagi, tapi sesuai yang tertera di proposal ini Anda bisa lihat ya, 17.500 per bulan. Itu akan dikenakan terus-menerus. Jadi selama kita masih mengikuti program asuransinya, masih aktif polis kita, maka biaya ini akan menempel terus seumur hidup kita selama polis itu masih jalan. Kalau biaya akuisisi tadi kita ingat ya, cuma 5 tahun, biaya administrasi ini ikut terus. Jadi ini biaya yang menempel terus ya. Biaya yang ketiga adalah biaya asuransi namanya. Biaya asuransi ini, kalau Bapak bisa lihat dan teman-teman bisa lihat dari proposal saya, ini ada tertulis ya, biaya asuransi yang saya punya proteksi jiwa, saya juga punya proteksi kesehatan. Setiap manfaat apapun yang saya ambil, itu ada namanya biaya asuransinya. Nah, kita lihat nih, kalau yang biaya asuransi ini, proteksi 1M, maka biaya asuransinya adalah sekian. Untuk ini proteksi kesehatan saya yang ini, maka biaya asuransinya adalah sekian. Angka ini harus kita totalkan dulu, itu biaya yang dikenakan ke saya setiap bulannya. Kalau setelah kita tahu angka tiap bulannya, dikalikan 12, itulah biaya asuransi saya yang dipotong ke dalam account saya selama setahun. Angka ini itu akan naik seiring dengan usia saya. Jadi semakin saya tua, sekarang 36, tahun depan 37, 38, 39 dan seterusnya, maka biaya ini pun akan naik. Wajar teman-teman, kenapa? Karena semakin kita tua, resiko yang kita punya semakin tinggi. Makanya biaya asuransi ini pasti akan semakin mahal. Yang keempat teman-teman, ada yang namanya biaya pengelolaan investasi. Jadi karena dana kita yang kita titipkan di akunnya AIA tadi, AIA bantu kelola, itu akan muncul suatu jenis biaya pengelolaan investasi. Itu pun tergantung jenis investasi apa yang kita pilih. Reksadana saham, maka biayanya adalah sebesar ini. Kalau kita pilih kita tempatkan di tempat yang lain, maka sebesar ini. Saya baru bahas dari satu hal ya, Pak Gubernur, kenapa kok dana Anda bisa berkurang? Anda sudah merasa store 2,2M, tapi tinggal 200 juta. Pertama, Pak,
Karena dipotong biaya-biaya yang terjadi ini, Pak. Jadi ingat, di asuransi itu ada biayanya. Biaya yang harus kita bayar supaya kita dapat proteksinya. Karena Pak Gubernur, dana Anda yang sudah Anda setorkan lewat bank apa, saya tidak tahu, Anda tidak sebutkan. Itu Pak, dana Anda itu dipotong oleh biaya-biaya ini. Tinggal, makanya kita harus melihat manfaat apa saja yang kita ambil. Semakin banyak manfaat yang kita ambil, itu akan semakin besar dan akan memotong dalam tabungan kita terus setiap bulannya. Mungkin pada waktu Bapak membeli produk asuransi tersebut lewat bank, mungkin oleh marketing banknya tidak dijelaskan hal-hal seperti ini, Pak ya. Jadi ada yang namanya biaya akuisisi, ada biaya asuransi, biaya administrasi, dan biaya pengelolaan investasi. Itu baru dari produk saya nih loh, Pak. Tapi produk-produk lain masih ada lagi yang memberikan biaya-biaya tambahan lainnya loh, Pak. Cuman di produk lain ya, produk saya tidak ada. Produk saya cuma 4 ini aja. Itu pada umumnya produk-produk seperti itu kok. Cuman ada produk-produk tertentu yang masih menambah biaya, Pak. Contoh pertama, ada lagi selain 4 itu tadi, yang kelima, Pak ya. Ada lagi produk yang ngasih namanya biaya pemeliharaan polis. Nah, biaya pemeliharaan polis besarnya berapa? Tergantung produknya sendiri-sendiri. Ada yang besarnya 3,5% per tahun, dikenakan selama 7 tahun. Ada lagi yang kenakan 5%, dikenakan selama 5 tahun, dan sebagainya. Itu tergantung produk-produknya. Yang keenam, Pak, masih ada lagi biaya cuti premi. Jadi ada produk-produk asuransi tertentu yang kalau kita tidak bayar dalam beberapa tahun di awal, dia kena biaya, Pak. Jadi kena biaya cuti premi. Itu besarnya variasi juga. Ada yang mengenakan 1,5%, ada yang 2,5% per tahun, dan seterusnya. Ada lagi biaya yang terakhir tuh biaya penebusan polis. Nah, jadi kalau ini teman-teman ini juga ada di beberapa polis asuransi yang lain. Jadi kalau dalam 7 tahun pertama, biasanya pada umumnya 7 tahun. 7 tahun pertama kita mau tebus polis kita, alias kita mau tutup polisnya, ambil uangnya, itu kita dikenakan biaya. Nanti setelah lewat 7 tahun, baru sudah tidak ada biaya penebusan polis. Sama seperti tadi biaya cuti premi juga. Jadi teman-teman, intinya kita harus perhatikan dulu dan pelajari sungguh-sungguh dalam polis yang kita beli. Ada biaya-biaya apa saja. Jangan sampai kita hanya percaya kata marketingnya, tapi kita tidak mengecek sendiri biaya-biaya apa saja yang terjadi. Karena ingat, biaya-biaya ini pasti akan dipotongkan ke dalam rekening account kita di asuransi tersebut. Betul, uangnya dikembangkan, tapi jika dipotong oleh biaya-biaya seperti ini dan biaya-biayanya besar, ya otomatis uang kita pasti akan berkurang. Contoh ya, paling simpelnya kayak asuransi tadi saya sendiri punya, store 20 juta per tahun selama 10 tahun, harusnya kan uangnya sudah ada 200 juta. Tapi karena ada biaya-biaya seperti ini, uang saya tinggal 50 juta. Tapi saya tidak apa-apa, karena memang saya tahu dari awal saya beli, saya sudah paham bahwa biaya-biaya ini ada. Saya bayar biayanya karena tujuan saya kan bukan untuk mengembangkan uang saya. Tujuan saya adalah untuk mendapatkan proteksinya, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, itu penjelasan yang pertama, Pak Gubernur, yang bisa saya kasih. Kenapa uang Anda kok bisa berkurang jauh? Sisi biaya, oke? Nah, sisi kedua, Pak, yang saya mau jelaskan adalah dari sisi investasinya, Pak. Jadi, kalau asuransi unit link, seperti tadi saya bilang di awal, itu kan proteksi dan investasi. Nah, investasinya ini ditaruh di mana, Pak? Oleh si marketing bank tersebut, Pak. Nah, kalau asuransi unit link, itu dananya pasti dikelola di reksadana. Nah, ada beberapa jenis reksadana, Pak, di asuransi ini yang perlu kita ketahui. Saya ambil contoh, pertama ada reksadana saham, oke? Ada namanya reksadana campuran, ada namanya reksadana pendapatan tetap, oke? Ada namanya reksadana pasar uang. Nah, ini yang umum ya, Pak ya, ini yang umum 4 ini. Nah, reksadana saham itu apa, Pak? Reksadana saham artinya uang yang saya setorkan tadi ke dalam perusahaan asuransi yang 20 juta sekian, oke? Setelah dipotong-potong semua biaya, sisanya tadi itu akan dimasukin di dalam reksadana ini. Kalau saya pilih dimasukinnya di dalam reksadana saham, maka artinya uang saya akan dikelola di dalam pasar saham, Pak. Oke, pilihan pasar sahamnya pun bisa pasar saham Indonesia, dan kalau yang saat ini sudah ada yang namanya pasar saham CII. Jadi dikelolanya di Cina, India, Indonesia gitu. Cuman kebanyakan orang masih percaya sama yang lokal, jadi kelolanya di pasar saham lokal. Pertanyaannya gini, Pak. Kalau dana saya kelolakan di saham pasar lokal ini, nah, kalau situasi ekonomi semua lagi bagus, lagi tenang, industri semua jalannya bagus, saham biasanya bergerak naik, Pak ya, betul ya. Tapi, Pak, kalau lagi ketemu situasi seperti saat ini, COVID nih, oke, saya yakin kan mungkin Pak Gubernur mencoba mencairkan dananya di situasi-situasi saat ini, Pak ya, di tahun-tahun ini ya, yang lagi COVID ya. Namanya lagi COVID, itu menyebabkan akibat yang lain, yaitu apa? Semua usaha di luar sana rata-rata jadi sepi, omset jadi turun, bahkan banyak perusahaan yang tutup. Otomatis kok pasti harga-harga saham semua turun. Nah, ketika kita mau mencoba mencairkan uang kita di saat harga saham lagi turun, ya otomatis uangnya pasti berkurang jauh, Pak.
Sebagai contoh, saya ambil contoh simple aja. Uang saya 20 juta, saya mau masukkan di unit link tadi itu. Oke, katakan harga NAV ya, nilai aktiva bersihnya itu hari ini adalah Rp1.000 per unit. Ambil contoh aja, misalkan gitu ya. Nah, Rp1.000 per unit. Kalau uang saya ada misalkan 20 juta, itu saya tukarkan jadi unit, berarti saya dapat 20.000 unit. Betul ya? Kan 20 juta dibagi 1000, jadi kan 20.000 unit. Saya pegang 20.000 unit dengan harga 1000 NAV-nya. Nah, lalu, kalau tepat kebetulan situasi ekonominya oleh sebab apapun, bisa corona, bisa juga sebab-sebab yang lain, Pak. Karena kenaikan dan penurunan disebabkan oleh banyak hal. Kita ambil contoh yang corona, lalu turun harganya menjadi 500 per unit. Oke, berarti tadi saya pegang 20.000 unit, betul ya? Tapi karena sekarang unitnya harganya 500 per unit, 20.000 ini kalau saya tukarkan saat ini, berarti kan saya dapatnya berapa rupiah, Pak? 20.000 unit dikali 500, saya dapatnya cuma 10 juta, hilang separuh loh, Pak. Seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu penyebabnya, Pak. Kalau dana Bapak kenapa kok sudah store 2,2 M tinggal 200 juta, seperti itu. Nah, ini salah satu penyebabnya juga. Di manakah uang kita ditempatkan oleh si marketing tersebut, itu kita mesti perhatikan hati-hati, Pak. Nah, tapi jangan khawatir. Saat ini memang harganya lagi turun. Tapi kalau kita mau sabar tunggu saja, jangan ditutup ya. Selama belum ditutup, itu artinya belum direalisasi kerugiannya. Masih ada kemungkinan harganya bisa naik lagi. Kalau nanti harganya sudah naik lagi, jadi kembali lagi jadi 1000 per unit kayak tadi, berarti saya BEP, break even point, saya masih tidak untung, tidak rugi. Kayak gitu. Kan suatu saat pasti pulih, Pak, perekonomian. Semua pasti bergerak lagi, harga saham semua pasti akan naik lagi. IHSG akan kembali lagi ke 6.600, saat ini kan 5.000 gitu. Nah, kalau itu semua sudah terjadi, bahkan mungkin lebih lagi, misalkan harga per unitnya jadi 2.000, berarti kita sudah untung gitu, 1.000 per unit, tergantung berapa banyak unit yang kita punya. Oke? Nah, jadi sabar saja. Kalau saran saya sabar saja, jangan ditutup polisnya. Kalau sudah ditutup, itu namanya terrealisasi ruginya. Jadi sabar saja, oke? Nah, yang kedua, tadi reksadana saham, Pak ya. Yang kedua ada namanya reksadana campuran. Kalau reksadana campuran, ini dia campur, dananya kita tidak murni semua dimasukkan ke dalam saham, tapi bisa sebagian dimasukin di saham, mungkin 40%, nanti 40% lagi dibelikan obligasi pemerintah. Oke, kalau obligasi pemerintah kan lebih aman tuh. Nah, bisa lagi 20% di pasar uang, seperti itu. Nah, reksadana campuran ini lebih tidak berisiko daripada yang reksadana saham. Oke, jadi semua itu tergantung preferensi teman-teman aja ya, maunya di mana. Nah, tapi yang ketiga ada lagi tadi namanya reksadana pendapatan tetap. Kalau yang ini itu kebanyakan dimasuki di obligasi, Pak. Obligasi-obligasi di luar sana yang jatuh temponya masih di atas 1 tahun. Oke, jadi masih agak panjang. Nah, tapi kalau teman-teman mau yang paling aman, saya sarankan ambil di nomor 4. Reksadana pasar uang. Nah, kenapa nih kalau saya bilang kalau yang aman-aman suka yang ini? Karena dia sama sekali tidak menaruh dananya di saham. Oke, dia menaruh dananya itu di instrumen-instrumen yang memberikan kita income tetap. Contohnya SBI. Oke, contohnya apalagi deposito. Nah, deposito berjangka. Contohnya apalagi obligasi, tapi yang usia jatuh temponya sudah di bawah 1 tahun. Jadi sudah dalam waktu dekat akan jatuh tempo, seperti itu. Nah, kalau taruhnya di reksadana pasar uang, itu untuk pilihan-pilihan yang memang betul-betul tidak mau risiko. Seperti itu. Kalau contoh yang dipunyanya AIA itu memberikan income rata-rata setiap tahunnya 4-5%, tapi tidak pernah minus dia. Seperti itu. Kalau yang tadi yang saya sebutkan yang saham apalagi ya, itu memang betul dia bisa memberikan untung sangat besar. Kadang setahun bisa 20%, 30%, tapi juga bisa minus. Dan kalau pas kita mau realisasikan uang kita waktu posisinya minus, ya otomatis kita rugi. Seperti itu. Jadi kembali lagi saran saya, kalau untuk situasi saat ini teman-teman, yang paling bagus memang sebetulnya justru sekarang ini momen-momen kita untuk masuk di dalam reksadana yang saham, karena harganya lagi murah. Jadi kita ambil dulu, tapi nanti ketika harga sudah mulai naik, IHSG sudah mulai pulih kembali ke angka 6.000-an, nah itu teman-teman boleh berpikir untuk men-switching. Jadi kita boleh pindahkan ya dana kita dari yang reksadana saham itu dipindahkan ke reksadana pasar uang. Itu aman teman-teman. Nah, Pak Gubernur, itulah dua hal tadi itu yang menyebabkan kenapa kok dana Bapak tidak sesuai ekspektasi.
Oke, Bapak sudah store sekitar 2,2 M, tapi cuma ada 200 juta ketika dicek sekarang. Pertama, tadi itu Pak ya ingat ya, ada biaya-biaya yang dipotongkan. Tapi jangan salah, dengan ada biaya yang dipotongkan, kita dapat proteksi. Karena ingat, tujuan kita beli asuransi bukan untuk melipat gandakan uang kita ya. No, asuransi tidak pernah dipakai untuk melipat gandakan uang kita. Kalau mau yang seperti itu banyak pilihan di luar sana. Contoh, kita bisa langsung masuk ke sahamnya sendiri. Lewat Bursa Efek Jakarta, itu bisa. Kita bisa beli properti, tanah, gedung, rumah, beli harga murah, tunggu mereka naik, kita ambil uangnya, kita untung, betul ya. Dan masih banyak yang lainnya, pilihan-pilihannya bisa simpan emas, ya kan? Emas juga pilihan. Nah, tapi tidak pernah yang namanya asuransi digunakan untuk melipat gandaan uang, bukan Pak. Asuransi untuk proteksi. Kalau sampai kita ada apa-apa, kita sakit, ada yang bayarin. Kita meninggal, keluarga kita dapat namanya uang pertanggungan jiwa, seperti itu. Itu tujuan asuransi, bukan untuk cari pelipat gandaan uang. Kembali lagi ya teman-teman ya, saya tekankan. Nah, itu sebab pertama, ada biaya-biaya yang dipotongkan Pak. Ingat ya, dengan biaya yang dipotongkan, tapi kita ditukar oleh proteksi. Yang tadi yang kedua, salah penempatan investasi dengan tidak melihat situasi. Oke, harga saham lagi tinggi, justru uang kita ditempatkan di situ. Lalu tiba-tiba dia turun kayak sekarang. Jadi kita beli pada waktu tinggi, justru lagi turun tinggi kita jual. Itu keliru. Harusnya belinya sekarang pada waktu rendah, harga naik kita jual, kita untung. Pada waktu dia naik, kita switching dana kita dari asuransi ke yang produk yang kasih income-nya tetap aja, seperti reksadana pasar uang tadi itu. Meskipun dapat kecil, 4%, 5%, dapatnya di situ aja angkanya nanti. Nah, enggak apa-apa, gitu teman-teman. Nah, dua hal ini Pak, ini dua hal yang pasti yang menyebabkan kenapa uang Bapak di asuransi AIA yang dibeli lewat bank tersebut berkurang jauh, seperti itu. Nah, karena gini, saya yakin sekali marketing tersebut pasti tidak menginfokan hal-hal seperti ini. Betul apa betul Pak? Seperti itu ya. Nah, jadi oleh karena itu pentingnya juga bagi teman-teman di luar sana untuk betul-betul mencari agen-agen yang berpengalaman. Oke? Jangan ke sembarang agen, dan yang lebih penting lagi juga pelajari sendiri. Oke? Nah, ini poin pertama tadi. Jadi yang poin pertama tadi itu adalah saya baca di berita tersebut kan dijelaskan kenapa kok biayanya berkurang seperti itu Pak ya. Nah, ada lagi yang kedua yang saya mau jelaskan di sini adalah pemilik asuransinya siapa? Ya kan? Kalau Bapak katakan di sini kan setan, betul Pak ya? Nah, bukan. Jangan Pak, bukan setan. Kalau setan ya anu juga ya, hebat sekali setannya ya. Nah, pemilik asuransinya tetap manusia Pak. Oke, saya paham tapi Pak, Bapak mungkin pada waktu mengucapkan itu, Bapak mengucapkannya dengan penuh emosi Pak ya. Kalau saya di posisi Bapak, juga saya bisa bayangkan sih, dana saya store, tapi tinggal segini uangnya, ya kan kaget pasti Pak ya, jadi emosi, jadi mengucapkannya seperti itu. Tak apa-apa Pak, tapi pemilik asuransi perlu saya tekankan, itu adalah manusia, kembali lagi Pak ya, dan kebetulan kan yang dibahas di sini adalah asuransi AIA, oke? Karena yang dibahas asuransi AIA, saya boleh ceritakan backgroundnya sedikit Pak ya, karena mumpung saya punya pengetahuannya Pak tentang itu juga. Nah, kalau asuransi AIA di Indonesia, namanya AIA Finansial, itu yang punya adalah AIA Group Pak. Jadi pemilik utamanya adalah AIA Group. AIA Group sendiri ini letaknya di Hong Kong base-nya. Dia adalah asuransi dari negara Cina. Nah, dia sendiri sudah punya cabang banyak Pak di beberapa negara lain. Kalau saya tidak salah ingat ada di 18 negara lain Pak. AIA Group sendiri pertama kali dimiliki oleh seseorang yang bernama Cornelius van der Star. Dia mendirikan AIA Group pada tahun 1919 di Shanghai. Lalu kemudian perkembangan zaman terjadi, dan AIA Group sendiri pun juga saham-sahamnya dilepas ke publik Pak. Lewat apa? Lewat Hong Kong Stock Exchange. Jadi saat ini pemilik daripada AIA Group sudah bukan lagi personal, tapi sudah dimiliki oleh masyarakat banyak di seluruh dunia. Termasuk misalkan jika teman-teman atau saya mau menjadi pemiliknya pun juga bisa. Caranya gimana? Kita tinggal beli sahamnya di Hong Kong Stock Exchange. Maka kita sudah bisa dikatakan sebagai pemilik dari AIA Group. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ya, pemiliknya bukan setan. Kalau setannya banyak sekali ya, berarti yang punya ya, pemiliknya adalah manusia-manusia di seluruh dunia yang memang memiliki saham dari PT AIA Group tadi itu. Yang ketiga, di sini juga dikatakan yang saya mau highlight adalah himbauan kepada seluruh masyarakat Maluku supaya jangan beli asuransi.
kalau perlu bahkan diusir dari Maluku. Wah, ini kata-kata yang betul-betul sangat keras. Nah, tapi begini, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, sangat disayangkan sebetulnya karena sebagai publik figur di Maluku, Bapak adalah tokoh yang betul-betul dipandang dan ucapannya itu didengar oleh banyak orang di sana. Jadi menurut saya sih sangat disayangkan sekali kalau sampai dikeluarkan kata-kata seperti ini. Kenapa? Gini Pak, kalau bagi masyarakat Maluku yang sudah punya pengetahuan, mengerti apa itu asuransi dan konsepnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, saya yakin 100% mereka akan tetap pakai asuransi. Mereka tetap akan beli asuransi lagi Pak. Karena kenapa? Karena mereka sadar akan pentingnya peran asuransi di dalam kehidupan mereka untuk memberikan rasa aman dan mengalihkan risiko yang bisa mereka alami sewaktu-waktu. Seperti itu Pak. Nah, mereka akan tetap beli Pak, karena mereka mengerti. Himbauan dari Bapak saya yakin tidak akan dianggap Pak kalau yang seperti itu. Tapi Pak, yang sangat disayangkan adalah kalau yang mendengar itu orang-orang yang belum terlalu paham akan asuransi itu apa. Tadinya mestinya mereka bisa mendapatkan manfaatnya ketika mungkin mereka ditawarkan temannya, saudaranya, atau siapapun juga. Mereka beli, mereka bisa dapat manfaatnya, mereka bisa terproteksi. Tapi karena ada himbauan seperti ini Pak, dan mereka belum terlalu paham, akhirnya mereka dengar omongannya Bapak, sehingga mereka tidak beli. Nah Pak, gini Pak yang saya mau sampaikan. Ini contoh beberapa, saya akan tunjukkan manfaat asuransi di keluarga saya sendiri Pak ya. Saya pengguna asuransi sudah belasan tahun. Nah, kebetulan yang untuk proteksi kesehatan saya percayakan semuanya di PT AIA Pak. Nah, ini Bapak bisa lihat ya beberapa bukti. Ini Pak. Ini yang pertama atas nama saya sendiri, kelihatan ya Richard di situ, Japnanto. Nah, saya sempat 2 kali klaim Pak. Jadi saya bayar tadi itu premi saya, lalu ini saya sempat 2 kali klaim. Yang pertama, saya klaim kesehatan ketika saya sakit bronkitis. Jadi waktu itu saya punya sakit batuk-batuk, tidak sembuh 3 bulan seperti itu. Lalu saya ke dokter, sama dokternya dilihat, disuruh opnam Pak, karena ayo opnam aja, pasti kamu cepat sembuh. Dan betul Pak, saya opnam 5 hari aja, saya sembuh. Tapi Bapak lihat nih Pak, tagihannya habis berapa Pak selama 5 hari itu? 20 juta Pak, hampir 20 juta nih berarti ya. Nah, itu Pak, kalau saya bayar sendiri dengan uang saya juga lumayan kerasa loh Pak, seperti itu. Nah, ini yang kali kedua Pak, waktu saya sempat mengalami rasa sakit gak enak di dada, sama dokternya diperiksa. Ini yang klaim kedua saya. Nah, berikutnya ini dari istri saya Pak. Istri saya waktu itu sempat mengalami gangguan di pencernaannya, di mahnya Pak. Lihat Pak, dia juga masuk rumah sakit. Dan yang paling terakhir, ini yang dari anak saya. Bayangkan Pak, saya bayar premi untuk anak saya cuman 600.000 sebulannya. Tapi dengan saya bayar manfaat 600.000 ini, lihat, saya bisa, waktu itu saya klaim untuk patah tulangnya dia, retak ya. Jadi waktu anak saya lagi main-main, naik ranjang, jatuh, tangannya jadi retak, bengkok. Ini fotonya Pak, saya tampilkan. Nah, ini saya preminya cuma 600.000 sebulan, tapi rumah sakitnya habisnya 25 juta. Saya cuma mikir, bayangkan waktu itu kalau saya tidak punya asuransi, dengan cuma bayar premi 600.000, saya harus keluar uang 25 juta sendiri loh. Apanya tidak eman, apanya tidak sayang uangnya ya kan. Apalagi terutama kalau saya tidak punya uang 25 jutanya gimana? Saya harus bayar pakai apa kalau sudah seperti itu? Betul ya? Betul, asuransi itu sebetulnya perlu. Belum lagi ada proteksi-proteksi lainnya, kayak misalkan contoh ini Pak, proteksi jiwa juga bisa. Oh sebentar, ini ada beberapa dari yang teman saya juga yang saya mau tunjukkan. Ini Pak contohnya. Lihat, ini saya sengaja minta buktinya, bukti klaimnya dari teman saya, karena waktu itu saya tahu sendiri dia pakai, papanya pasang ring jantung. Jadi sakit jantung, jantungnya sudah buntu di beberapa titik, dipasang ring jantung, ada 4 ring jantungnya Pak. Habisnya sekian nih Pak, 200 juta lebih, hampir 300 ya. Nah, bayangkan kalau dia tidak punya asuransi ini, lalu dia mau andalkan apa? Tuh. Apakah bayar uang pribadi? Berat loh, bayar uang pribadi hampir 300 juta gini. Ini ada lagi contoh satu yang terakhir, saya tunjukkan. Saya juga minta dari teman-teman yang memakai asuransi. Nah, lihat Pak, ini situasi yang lagi viral sekarang ya, tentang COVID ya. Lihat, pengobatannya sampai habis berapa ini? 500 juta. Dan ini semua dibayarkan oleh asuransi. Gini Pak, jangan salah,
Asuransi pun bahkan juga mendukung pemerintah loh dalam menangani COVID. Bayangkan kalau semua tagihan yang seperti ini, semua biaya yang bayar pemerintah semua, apanya nggak berat tambahan. Sebagian dipikul sama asuransi loh Pak. Jadi asuransi ini membantu pemerintah dalam pembiayaan untuk nasabah-nasabah yang COVID. Makanya asuransi itu sangat penting. Jadi tidak boleh kita menyalahkan industri asuransinya. Itu sangat tidak bijak. Gini Pak, kalau ada satu marketing yang memberikan informasi yang keliru kepada Bapak, dengan kata lain dia melakukan mis-selling ya, bukan berarti itu industri asuransinya yang jelek atau industri asuransi yang salah, bukan. Yaitu namanya oknumnya yang salah Pak. Oke, juga bukan berarti kalau ada satu marketing jelek lalu semua marketing yang lain juga semua akan sama seperti dia, tidak. Itu bagi saya itu oknum sebetulnya. Kalau perlu Pak ya, sebetulnya saya kalau jadi Bapak, saya cari oknumnya justru. Saya cari sampai ketemu dan saya minta pertanggungjawabannya dari dia, karena dia yang salah memberikan informasi, bukan perusahaannya. Kalau perusahaannya dari dulu sampai sekarang dia sudah keluarkan peraturannya kok. Jadi semua cara-cara bermainnya, semua aturan-aturannya semua sudah tertulis di dalam namanya polis. Di situ ketentuan-ketentuannya jelas. Cuma tinggal, makanya kembali lagi ya, juga saran yang kedua, kita kalau mau membeli segala sesuatu, kita pelajari dulu sendiri. Jangan percaya kata marketing. Karena kalau marketingnya ngomong bagus, ngomong A, ternyata di polisnya tertulis B, berarti kan marketingnya yang mis-selling, betul ya? Nah, kita harus pelajari sungguh sendiri betul-betul semuanya, hati-hati. Bukan cuma beli asuransi, kita mau beli apapun deh, mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli apa, pelajari sendiri dulu sendiri semua. Oke, jangan sampai kita sudah beli, ternyata tidak sesuai apa yang diucapkan oleh marketing, lalu kita mendumel sendiri, kita marah-marah. Nggak boleh juga, itu kan berarti kita juga harus ingat ya, ada salahnya kita juga di situ. Oke, karena kita sendiri tidak mempelajari. Ya, nah, sebagai contoh yang lain saya kasih contoh deh, misalkan kita bilang dalam pemerintahan deh, oke ya. Nah, ada beberapa pejabat yang terbukti korupsi, betul ya, ditangkap oleh KPK, dimasukin penjara. Lalu apakah dengan beberapa pejabat tersebut korupsi, lalu saya bisa berasumsi bahwa, oh, semua pejabat lain berarti sama, pasti korupsi, ya kan? Enggak kan? Yang pejabat yang korupsi dan tertangkap karena memang dia kotor, dia oknum, betul ya. Tapi kan banyak tuh pejabat-pejabat yang memang lainnya yang bersih dan jujur, yang tidak korupsi. Nah, sama Pak, gitu. Dan juga bukan berarti kalau kayak pejabat pemerintahnya korupsi, lalu saya salahkan pemerintahannya Pak. Bukan, enggak. Saya tidak pernah menyalahkan pemerintahannya. Saya tetap percaya bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia bagus, kokoh, dan kuat. Oke, berarti kesimpulannya sama. Kalau ada oknum agen yang melakukan mis-selling, tidak boleh salahkan industri asuransinya. Setuju Pak ya? Jadi demikian penjelasan saya untuk Pak Gubernur dan untuk teman-teman di luar sana. Semoga bisa membantu ya dan memberikan kejelasan kenapa terjadi situasi yang dialami oleh Pak Gubernur. Oke, nah untuk teman-teman yang lain, jika ingin saya bahas tentang pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin ada teman-teman yang bertanya, kok bagaimana sih cara menentukan pembelian asuransi yang supaya sesuai kebutuhan saya? Oke, atau mungkin ada teman-teman yang bertanya, apa sih bedanya asuransi tradisional dengan unit link? Atau ada yang teman-teman yang mau bertanya bahwa asuransi jiwa itu sebetulnya bisa kita gunakan untuk apa saja? Silakan teman-teman, mau pertanyaan apapun, silakan tanya saja, tulis di komen di bawah ini ya. Nanti akan saya jawab di konten-konten berikutnya. Oke, jangan lupa untuk diklik subscribe, share, dan like.